Baik, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu destilasi uap. Jadi, yang pertama destilasi. Kita mengenali kata destilasi itu merupakan suatu proses pemurnian yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan cara memanaskan, kemudian mengemunkan uap yang terbentuk. Prinsip dasar dari destilasi adalah perbedaan titik didih dari zat-zat cair dalam campuran zat cair tersebut, sehingga zat atau senyawa yang memiliki titik didih terendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian apabila didinginkan akan mengembun dan menetes sebagai zat murni atau destilat. Nah, destilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung. Berikut prinsip kerja dari destilasi uap, yaitu pemisahan suatu campuran yang memiliki titik didih yang tinggi dengan cara mengalirkan uap ke dalamnya, di mana senyawa yang memiliki titik didih yang tinggi sebelum mencapai titik didihnya dimurnikan dengan menggunakan uap atau air mendidih. Dasar aturan yang dipakai dengan mempertimbangkan akibat naiknya deviasi pada hukum Raoult, di mana hukum Raoult sendiri dia berbunyi tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap larut dan fraksi mol zat terlarut yang terkandung dalam larutan tersebut. Secara matematis ditulis sebagai pelarutan dikurangi dengan X larutan. Pada destilasi uap air yang dialirkan ke dalam labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan dimaksudkan untuk menurunkan titik didih senyawa tersebut karena titik didih suatu campuran lebih rendah daripada titik didih komponen-komponennya. Secara matematis dapat dituliskan seperti yang tercantum pada PPT. Slide yang berikut adalah proses destilasi uap. Proses destilasi uap sebenarnya bertumpu pada 3 komponen, yaitu yang pertama retort. Pada bagian retort ini berisi bagian tanaman yang akan didestilasi atau tanaman yang memiliki senyawa yang kita inginkan atau aromatik. Uap akan masuk lewat bawah, seperti yang ditunjukkan atau steamin, dan akan masuk melalui lubang kecil yang ada di bawahnya dan mulai memberikan tekanan uap pada tanaman. Setelah itu, uap akan melewati retort ini, juga tanaman tadi dengan membawa hasil atau senyawa yang diinginkan, dengan menjenuhkannya bersama air atau uap. Uap tersebut akan melalui pipa yang terhubung melalui kondensor. Bagian yang kedua adalah kondensor. Air atau uap yang membawa hasil tadi nantinya akan didinginkan pada bagian kondensor yang berbentuk tabung yang berisi spiral panjang yang berbentuk seperti tabung yang melingkar. Air atau uap ini didinginkan oleh air yang mengalir di dalam tabung tersebut. Hasil dari kondensor secara bergantian sesuai dengan daya gravitasinya masing-masing. Yang ketiga, separator atau pemisah. Hasil dari kondensor tadi yang berupa 2 fase itu akan ditampung pada tabung separator ini dan akan bercampur, walaupun nantinya perbedaan fase ini akan terlihat dengan munculnya senyawa aktif atau zat yang diinginkan di bagian atas dan sedangkan air di bagian bawah. Setelah 2 bagian ini terlihat memisah, maka air atau hidrolat akan dibuang melalui tabung bagian bawah seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide ini. Sedangkan senyawa atau zat yang diinginkan diambil dari atas. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam destilasi uap. Langkah yang pertama adalah menyusun alat-alat destilasi uap. Teman-teman bisa lihat pada gambar di slide ini. Pada gambar A adalah pembangkit uap, gambar B labu sampel, gambar C pendingin lebik, gambar D penampung destilat, dan E adalah adaptor. Bagian yang kedua, semua alat pastikan telah tertutup dan terhubung dengan rapat. Yang ketiga, zat atau sampel dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang keempat, jika sudah siap, panaskan labu pembangkit uap secara perlahan-lahan. Kemudian, gunakan api yang besar sehingga uapnya masuk ke dalam labu yang mengandung
mengandung zat sampel. Langkah yang kelima, hentikan destilasi jika semua zat sampel telah terpisah dan terapung dalam labu sebagai penampung destilat. Langkah yang keenam, masukkan destilat ke dalam corong pisah. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam destilasi uap. Dalam destilasi uap, kadang-kadang digunakan zat-zat padat. Oleh karena itu, bahan mungkin memadat dalam pendingin. Perhatikan secara hati-hati dan hindarkan pembentukan massa kristal yang akan menghambat tabung. Kemudian, hentikan sebentar pengaliran air melalui pendingin dan keluarkan air yang ada dalam pendingin. Uap panas akan meleburkan kristal dan hambatan akan hilang. Setelah hambatan hilang, segeralah mengalirkan kembali air ke dalam pendingin. Jika dalam destilasi uap dari labu yang mengandung zat tidak mau mengalir, maka labu tersebut dapat dipanaskan dengan menggunakan api yang lebih kecil dari api pada pemanasan labu pembangkit uap. Berikutnya mengenai aplikasi destilasi uap. Jadi, aplikasi dari destilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus, ari eukaliptis, minyak strus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campuran. Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tapi dapat didestilasi dengan air. Selanjutnya yaitu penerapan destilasi uap. Penerapan destilasi uap dalam bidang industri bermacam-macam. Salah satunya yaitu pada pembuatan minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan minyak yang berasal dari daun jeruk purut. Destilasi uap ini biasanya digunakan dalam penyulingan minyak atsiri untuk pembuatan parfum. Caranya sama dengan proses yang telah diuraikan di atas, yaitu dengan melewatkan uap pada tanaman yang mengandung minyak atsiri di dalam retort. Jika daun jeruk purut itu disuling, dihasilkan minyak atsiri yang dari tidak berwarna atau bening sampai kehijauan atau tergantung pada ekstraksi masing-masing. Minyak atsiri berbau harum mirip bau daun jeruk purut. Minyak atsiri hasil destilasi atau penyulingan menggunakan uap mengandung 57 jenis komponen kimia. Yang utama dan terpenting adalah citronellal dengan jumlah 81,49%, citronellol 8,22%, linanol 3,69%, dan geraniol 0,31%, dan komponen lainnya ada dalam jumlah yang sedikit. Destilasi uap juga banyak digunakan di kilang-kilang minyak bumi dan petrokimia tanaman ini, di mana destilasi uap ini sering sebagai penguapan. Pada intinya, destilasi uap ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan suatu senyawa murni dengan hasil yang maksimal dan tingkat kerusakan yang kecil. Destilasi uap ini dipilih karena lebih mudah digunakan, juga hemat biaya. Yaitu kelebihan dan kekurangan dari destilasi uap. Untuk kelebihannya, destilasi uap dapat digunakan untuk menguapkan senyawa-senyawa dengan titik didih yang tinggi sebelum mencapai titik didihnya dengan menggunakan uap atau air mendidih. Dengan destilasi uap ini, senyawa yang dimurnikan tidak dikhawatirkan akan rusak karena senyawa tersebut diuapkan sebelum mencapai titik didihnya. Berbeda dengan destilasi yang lain, misalnya pada destilasi sederhana dan destilasi bertingkat, di mana senyawa yang akan dimurnikan dipanaskan hingga mendidih atau mencapai titik didihnya, sehingga hanya dapat dilakukan pada senyawa-senyawa tertentu yang tidak rusak akibat pemanasan yang berlebihan. Selanjutnya, kekurangan destilasi uap. Kekurangan destilasi uap, metode ini untuk menyaring senyawa yang sensitif terhadap panas. Jadi, proses ini melibatkan penggunaan uap melenggak melalui dipanaskan dengan campuran bahan baku.